Baik saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam. Malam ini di kebaktian doa, kita akan belajar firman Tuhan. Dan pelajaran pada malam hari ini kita akan belajar mengenai kelahiran baru. Saudara yang dikasih Tuhan, kita buka firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah diminta menyampaikan sebuah topik mengenai metafora kelahiran baru. Secara pribadi, saya harus mengakui bahwa saya agak terganggu terhadap ungkapan tersebut. Alasannya adalah hanya karena fakta bahwa metafora menurut definisinya adalah aplikasi dari nama atau istilah atau ungkapan ke suatu objek atau tindakan yang mana bersifat imajinatif tetapi tidak berlaku secara harfiah. Oleh karena itu, menggunakan kata metafora untuk menggambarkan kelahiran baru adalah sangat menyesatkan. Jadi saya menolak berbicara mengenai metafora kelahiran baru. Kelahiran baru adalah peristiwa literal yang harus terjadi dalam hidup setiap orang sebelum dia dapat menjadi bagian dari kerajaan Allah. Alasan peristiwa ini harus literal adalah karena kasih karunia Allah merupakan jawaban untuk masalah harfiah manusia. Alkitab sangat jelas mengajarkan bahwa umat manusia di dalam kondisi alaminya mati secara rohani karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Efesus pasal 2 ayat 1 dan Kolose pasal 2 ayat 13. Jadi, kelahiran baru sebenarnya adalah kebangkitan literal dari roh manusia yang mati. Kata Yunaninya adalah susopoio. Dan kata itu berarti dibuat hidup. Dan ini tindakan harfiah. Ini bukan bersifat imajinatif. Kelahiran baru yang dijelaskan oleh Yesus di hadapan seorang Yahudi yang bergelar doktor yang bernama Nikodemus adalah tindakan harfiah, bukan metafora. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat 3, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus menyatakan ini di hadapan Nikodemus. Nikodemus seorang Farisi, seorang pemimpin Yahudi. Dia datang pada waktu malam. Ini bukan sesuatu yang biasa pada waktu itu, di mana seorang Farisi mau bertemu Yesus. Dan saya tidak tahu mengapa mereka bertemu pada waktu malam.
Kenapa tidak siang? Memang ada yang berpendapat mungkin Nikodemus malu datang malam siang-siang, sehingga dia datangnya waktu malam. Tapi bisa jadi dia datang malam karena di siang hari Yesus begitu sibuk dengan murid-muridnya. Dan waktu yang baik untuk bertemu dengan Yesus adalah waktu malam. Nikodemus menghormati Yesus. Seakan-akan dia seorang yang simpatik, seorang penggemar. Dia berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Jadi Nikodemus menghormati Yesus dan menganggap Yesus bukan orang sembarangan. Yesus adalah orang yang harus dihormati sebagai rabi, sebagai seorang yang datang, sebagai guru yang diutus Allah. Dan tanda-tandanya adalah Yesus mampu melakukan tanda-tanda atau mujizat yang diberikan Allah kepadanya. Nikodemus percaya Allah menyertai Yesus. Tetapi sampai di situ pengetahuan Nikodemus. Dan Nikodemus di sini menyapa Yesus sebagai Rabi. Tuhan Yesus berkata sebagai responnya adalah, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang belum dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus adalah seorang yang sangat terpelajar, seorang berpendidikan. Namun, kalau melihat percakapan Yesus dengan Nikodemus dan reaksi Nikodemus terhadap pernyataan Yesus ini, nampaknya Nikodemus adalah seorang manusia duniawi yang secara rohani buta terhadap kebenaran Allah. Nikodemus tidak mampu memahami apapun yang bersifat rohani. Nikodemus benar-benar kehilangan fakta bahwa masalah yang Yesus bahas bukanlah masalah jasmani, melainkan masalah rohani. Oleh karena itu, Nikodemus mengajukan pertanyaan dalam ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jelas, Nikodemus tidak paham bahwa yang Yesus bahas bukanlah masalah jasmani, melainkan masalah rohani. Nikodemus benar-benar tidak memahami apapun yang bisa bersifat rohani. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Nikodemus ini, kemudian Yesus menunjukkan kepada Nikodemus. Yesus menunjukkan kepada Nikodemus dua macam kelahiran. Dua macam kelahiran literal yang setiap orang harus alami agar supaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus berkata dalam ayat 5, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, Yesus di sini sedang menjelaskan kepada Nikodemus mengenai dua macam kelahiran. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air." Air di sini menunjuk kepada kelahiran jasmani seseorang.
dan roh di sini kelahiran rohani seseorang. Jadi kedua kelahiran ini perlu supaya dia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus, Anda harus dilahirkan dari air, yaitu kelahiran jasmani seseorang, dan dari roh, kelahiran rohani seseorang. Saudara, memang muncul banyak tafsiran ya, berkenan dengan kata air. Ada yang bicara air ini bicara tentang baptisan. Ada yang mengatakan air ini adalah firman Tuhan. Oke, memang di dalam konteks yang lain, 1 Petrus atau Efesus, air bisa saja menunjuk pada firman Tuhan. Tetapi dalam konteks di sini, Yesus sedang berbicara tentang dua macam kelahiran. Dan air di sini bicara tentang kelahiran jasmani seseorang. Dan roh di sini bicara tentang kelahiran rohani seseorang. Bukti bahwa ini merupakan penafsiran yang benar sangat jelas terlihat dalam konteksnya. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging, yaitu dengan air, adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh, yaitu pada saat kelahiran baru, adalah roh. Oleh karena itu, kelahiran rohani ke dalam keluarga Allah tidak lagi sebagai suatu kiasan. Ini bukan metafora. Kelahiran rohani ke dalam keluarga Allah adalah sama seperti kelahiran jasmani ke dalam keluarga manusia. Itulah sebabnya mengapa Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kelahiran baru ini, kelahiran rohani dalam keluarga Allah adalah sesuatu peristiwa literal yang harus terjadi di dalam hati setiap orang sebelum dia dapat memiliki pengharapan akan surga. Itulah sebabnya, sekali lagi, Yesus mengulangi di dalam ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, janganlah kamu heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Tapi sekarang kita sampai pada titik kedua diskusi kita ini ya, yaitu sekali seseorang telah dilahirkan dalam keluarga Allah melalui iman di dalam karya Yesus Kristus di kayu salib di Kalvari, sekali dia lahir dalam keluarga Allah, selama-lamanya dia adalah keluarga Allah. Dia tidak mungkin dikeluarkan dari keluarga Allah. Di sepanjang sejarah gereja, saudara, ada beberapa kelompok yang secara eksplisit menolak doktrin Alkitab mengenai jaminan kekal orang percaya. Mereka tidak mau menerima pernyataan Alkitab yang jelas dan tepat mengenai doktrin yang besar dan mulia ini. Mereka menolak jaminan kekal orang percaya. Saudara, bahkan di kalangan baptis independen yang mengaku baptis independen, saudara perlu berhati-hati. Mereka tidak mempercayai jaminan kekal. Orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah diselamatkan, berpotensi untuk keluar dari keluarga Allah, keluar dari keselamatan. Ini perlu kita tandai, ini adalah doktrin yang salah. Mereka menolak pernyataan Alkitab yang jelas dan tepat mengenai doktrin yang besar dan mulia ini. Keyakinan
saya. Allah kita pasti membawa kita ke dalam warisan kekal semua orang yang sungguh-sungguh telah dibenarkan oleh iman dalam Yesus Kristus dan yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Inilah posisi yang sama yang dipegang oleh seorang pendeta baptis yang terkenal, Charles Spurgeon. Dia menyampaikan khotbah yang berjudul Jaminan Orang Percaya. Dia menyampaikan khotbah yang berjudul Domba-dombanya tidak akan pernah binasa. Dari judulnya saja sudah berbicara jelas bahwa sekali seseorang diselamatkan, selamanya dia diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, teologia ini, teologia jaminan kekal orang percaya, tidak boleh didasarkan pada apa yang beberapa orang katakan. Tidak jadi soal seberapa hebat orang-orang itu mengenyam pendidikannya. Ketika orang itu membahas isu jaminan kekal orang percaya, kita harus mengajukan pertanyaan. Atas dasar apa posisi itu dipertahankan? Saya percaya, mengapa kita bisa mendeklarasikan dengan keyakinan bahwa jaminan kekal orang percaya adalah fakta Alkitab. Dua alasannya adalah, pertama, janji-janji Allah yang jelas. Janji-janji Allah yang jelas. Allah tidak hanya sekali dua kali menjanjikan jaminan kekal orang percaya. Janji-janji Tuhan yang tegas bisa saudara lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 11. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anak. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Di seluruh kitab suci, di seluruh firman Allah, kita menemukan Tuhan sendiri yang mencatat tentang apa yang Dia telah lakukan dan apa yang akan Dia lakukan. Yohanes membuatnya sangat jelas bahwa mereka yang dengan keras kepala menolak untuk percaya kesaksian yang diberikan Tuhan, sebenarnya mereka menyebut Tuhan itu pembohong. Yaitu bahwa mereka mengatakan bahwa Tuhan sudah memberi kesaksian yang tidak benar-benar akurat atau dapat diandalkan. Saudara, janji Tuhan sangat jelas. Dari waktu ke waktu, dengan tegas bahwa setiap orang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus pasti, bukan mudah-mudahan, akan menerima pemberian yang luar biasa, yaitu hidup yang kekal. Itulah janji yang jelas, janji yang pasti, ya. Alasan kedua, kita percaya jaminan kekal adalah kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah yang tidak pernah gagal. Ya. Keselamatan kita bergantung pada kesetiaan Allah, bukan pada kesetiaan manusia. Allah tetap setia meskipun kita tidak setia. Waktu kita diselamatkan adalah waktu di mana kita dilahirkan menjadi bagian dalam keluarga Allah. Kita tidak pernah dibuang atau dikeluarkan dari keluarganya. Dia setia memelihara, menjaga kita. Sebagai gembala, dia menjaga kawanan domba. Dia melindungi kawanan domba. Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik menjaga kawanan dombanya.
memelihara dombanya, memberi makan dombanya, dan melindungi domba-dombanya. Domba adalah makhluk yang bodoh. Yesaya memberi kesaksian bahwa kita seperti domba yang suka mengambil jalannya sendiri. Tuhan tahu, memang manusia itu potensi dalam kehendak bebasnya untuk menyimpang, untuk tersesat, untuk keluar dari barisan. Pasti itu. Dia bukan robot, tetapi dia ada di dalam kendali gembala. Dia ada di dalam pemeliharaan gembala. Si gembala tidak akan membiarkan domba yang keluar dari barisan. Walaupun itu keinginan si domba itu. Karena si gembala tahu, di luar kendalinya, serigala akan menerkamnya. Kalau domba itu keras kepala, ya bisa saja seorang Kristen menjadi keras kepala. Seorang Kristen bisa saja memberontak di dalam kehidupan kekristenannya. Gembala tidak kehabisan akal. Dia akan menghajar domba itu. Bahkan kalau perlu, dia sampai mematahkan kaki domba itu, supaya domba itu tidak bisa keluar. Dan domba itu digendong oleh si gembala yang baik itu. Dipelihara, dirawat dengan penuh kasih. Dan domba itu merasakan kasih dan perhatian dari gembala. Dalam konteks sebagai bapak, ketika kita selamat, ketika kita dilahirkan kembali, ketika kita lahir baru, kita menjadi anak-anaknya. Dalam kitab Ibrani, bapak akan mengajar, memelihara anak-anaknya. Dan tidak ada anak yang tidak dihajar. Allah mengasihi kita, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Orang tua yang serba membiarkan anak-anak bertumbuh menjadi diri sendiri adalah bukan orang tua yang baik. Alkitab memerintahkan supaya, hai orang tua, didiklah anak-anakmu. Terlebih Bapa kita di sorga, dia tidak akan membiarkan anak-anaknya. Dia akan mengasihi anak-anaknya dan merawat anak-anaknya. Dan bukan hanya itu saja. Dia mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Allah setia sebagai gembala. Dia setia sebagai bapa. Dia juga setia pada janjinya. Dia, Bapa kita di sorga, di dalam kitab Ibrani berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Jadi, walaupun domba itu ya bodoh, mudah tersesat, gampang disesatkan, memberontak, walaupun kita sudah orang percaya, kita sudah lahir baru, kita masih memiliki sifat lama yang diwariskan dari Adam. Sifat berdosa. Dalam sifat berdosa kedagingan kita selalu memilih hal-hal yang bertentangan dengan maksud dan kehendak Bapa kita. Allah tidak meninggalkan kita. Dan Allah berjanji juga tidak akan membiarkan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Dan apa yang Yesus katakan, Yesus juga mengatakan kepada kita semua. Ada dua kelahiran yang bersifat literal. Kelahiran jasmani dan kelahiran rohani. Itulah sebabnya waktu saya ditawarkan untuk menyampaikan firman Tuhan tentang metafora kelahiran baru, saya menolak. Karena kelahiran baru bukanlah metafora. Kelahiran baru adalah harfiah, literal.
Kelahiran baru sama seperti kelahiran jasmani. Kelahiran jasmani untuk masuk dalam keluarga manusia. Kelahiran rohani adalah masuk ke dalam keluarga Allah. Saudara, Nikodemus tidak sampai ke situ pemahamannya. Walaupun dia seorang pemimpin Yahudi, dia orang Farisi, ya, dia tidak paham. Karena Nikodemus berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Dalam satu sisi saya memahami, tidak semua orang Yahudi dalam perjanjian lama memahami apa yang Yesus maksud. Di awal, saya memaklumi, itu hal yang baru bagi Nikodemus. Bicara tentang hal kelahiran baru. Jadi, bukan soal karena Nikodemus seorang intelek, seorang yang dikatakan seorang terpelajar dalam bidang agama ya, dan kok tidak ngerti hal ini. Itu paham saya, karena memang itu bukan sesuatu yang biasa disampaikan di perjanjian lama. Bagi orang Yahudi, ya, keluarga Allah, umat Allah adalah mereka yang lahir dari keturunan Abraham. Jadi kalau Yesus menyampaikan hal kelahiran baru, lahir dari Allah, itu bukan sesuatu yang ingin dipikirkan oleh Nikodemus. Itu bukan sesuatu ide yang ada sejak dahulu kala. Bagi orang Yahudi, kelahiran jasmani sudah cukup menjadikan dia keluarga Allah. Mereka memiliki kebanggaan. Mereka memiliki semacam arogan bahwa orang-orang di luar Yahudi bukanlah umat Tuhan. Mereka bisa menjadi orang Yahudi. Mereka adalah umat Tuhan, maksud saya, karena mereka lahir dari keluarga Abraham, keturunan Abraham. Dan kali ini ketika Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan dari Allah, ini susah diterima oleh Nikodemus. Dan kemudian Yesus menjelaskan alasannya. Rupanya penjelasan Yesus tidak sampai kepada pemahaman yang jelas kepada yang diterima oleh Nikodemus. Ternyata Nikodemus masih fokus kepada kelahiran jasmani, hal-hal lahiriah. Dia tidak paham hal-hal rohani yang dikerjakan Allah. Makanya Yesus berkata, menjawab pertanyaan Nikodemus, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ini bukan hal yang bisa diterima, dipahami oleh manusia. Dan sebenarnya bukan hanya Nikodemus. Banyak orang di dunia ini, banyak agama di dunia ini yang mereka susah menerima ajaran tentang kelahiran baru. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dan Yesus menjawab, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Saudara, pendidikan yang kita capai, pengetahuan yang kita miliki di dunia ini, gelar yang kita dapat, memang tidak menjadi jaminan. Memang tidak menjadi alasan bahwa seseorang harus mengerti hal rohani. Kita tahu bahwa para pemikir-pemikir dunia sampai saat ini mereka tidak terima pengajaran ini. Mereka susah memahaminya. Dan Yesus berkata, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal ini. Ini kesaksian yang datang dari Yesus Kristus. Ini kesaksian yang datang dari Allah sendiri.
Ini bukan berasal dari buku-buku referensi yang ditulis oleh para tokoh-tokoh. Tidak ada referensinya. Dan ini bukan sesuatu yang familiar di kalangan para intelektual. Tetapi ini adalah hal yang benar. Ini dari Allah. Ini sepenuhnya Allah yang menyampaikan ini. Waktu Petrus mengatakan ketika ditanyakan tentang siapakah Yesus, Petrus berkata, engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, bukan dari manusia penyataan itu. Penyataan itu berasal dari Allah. Ya. Tidak ada referensi dari buku-buku dunia ini. Ini berasal dari Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa melawan fakta ini. Ini fakta Alkitab. Ya. Keselamatan itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Keselamatan lihat dari pembenaran, pengangkatan, penebusan. Dan kita bisa juga melihat dari kelahiran. Kelahiran rohani. Memang percakapan Yesus dengan Nikodemus berlangsung dalam bahasa Aram. Dan kelahiran kembali bisa diterjemahkan kelahiran dari atas. Dari atas, itu dari Allah. Ya. Dan ini adalah pekerjaan Allah. Melahirkan kita ke dalam keluarga Allah. Kita tidak bisa menjelaskan secara detailnya, tapi kita bisa menerima kebenaran ini. Menerima kebenaran ini. Saya menerima kebenaran ini. Karena ini berasal dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sudahkah saudara dilahirkan kembali? Tidak ada kehidupan tanpa kelahiran. Dan tidak ada pertumbuhan tanpa kehidupan. Kelahiran kembali dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena sebelumnya kita mati secara rohani. Kamu dahulu mati karena dosa dan pelanggaran. Orang yang mati bukan pingsan, bukan sakit, bukan dalam kondisi sekarat. Mati. Orang mati harus dibangkitkan, dibangunkan. Harus dihidupkan lagi. Dan Allah menghidupkan kita kembali di dalam Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur. Jaminan kekal orang percaya dilihat dari doktrin kelahiran kembali. Sangat-sangat luar biasa. Allah luar biasa. Firman Allah luar biasa. Menolak fakta ini, menolak jaminan kekal, itu menolak firman Allah. Itu menghina Allah. Itu adalah semacam jebakan si iblis. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran baru adalah peristiwa literal yang harus terjadi dalam hidup setiap orang sebelum dia dapat menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam Kristus. Kami dilahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, dan kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang besar, kebaikan Tuhan yang tak terbayangkan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus.